kami mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kesempatan pagi ini kita masih diberikan kekuatan untuk kita dapat memuji membesarkan nama Tuhan, semuanya oleh kasih karunia Tuhan yang diberikan atas kehidupan kita. Mari kita angkat satu pujian, bangkit serukan nama Yesus. Kita
dua ruang kesaksian bagi saudara yang menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kami persilakan. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Kita semua patut bersyukur pagi ini. Saya merasakan, tidak hanya pagi ini sih, beberapa waktu yang lalu saya merasakan mulainya ada pertumbuhan roh dalam persekutuan kita, baik hari Rabu, hari Minggu. Saya merasakan kekuatan roh itu mengalir, dan satu demi satu karya Tuhan dinyatakan, satu demi satu umat-umat Tuhan. Saya merasakan ada kemenangan demi kemenangan, baik masalah ekonomi, baik masalah kesehatan, bahkan secara darah daging keselamatan kita dijaga penuh oleh Tuhan. Buat saudara-saudara yang terbiasa mendengarkan suara Roh Kudus, itu ibarat dia itu orang yang dekat dengan kita, seperti seorang suami istri. Kalau yang saya nggak ngomong yang baru dulu, saya ngomong yang lama. Andai kata si istri atau suami itu berjalan dengan pasangan, waktu dia menelpon, sekalipun itu nomor teleponnya itu nomor telepon yang baru, yang tidak dikenal, tetapi baru berkata, "Lo, itu si suami atau si istri sudah tahu, ini kekasih saya." Terlebih kalau seperti Mas Daus dan Mbak Virgin, ya, atau Mas Yosi dengan istrinya, itu semakin kasih mula-mulanya masih membara. Nah, ini yang diinginkan Tuhan. Sudah beberapa waktu yang lalu, mana kasih mula-mulaku, mana untuk aku, mana. Ini bukan saya mengajak saudara untuk berpikir spiritual yang salah ya, tetapi kita bawa pikiran kita bawa hati kita kepada spiritual surgawi. Dasar kita firman. Jadi saya belajar meyakini itu, bahwa setiap suara, setiap bisikan roh itu ada beberapa yang saya sebenarnya nggak memikirkan, tetapi ada beberapa orang yang ini ada masalah. Bukan saya pengen dapat pujian atau enggak. Saya punya, saya bisa, bukan untuk saya perjualbelikan, tetapi saya menyaksikan ini karena Tuhan sudah banyak menolong hidup saya, baik secara fisik, darah daging, maupun secara roh. Jadi begitu besar Tuhan menjaga hidup saya. Setelah benar, ndak butuh waktu lama, saya mendapat suara itu. Kemudian saya berdoa, dan tidak lama masalahnya saya dapat ini.
Clear Pak Yudi. Clear Pak Yudi. Nah, saya bersyukur sih sudah beberapa waktu ini kami mengadakan semacam apa ya, kalau yang sekarang namanya roadshow, tapi yang menurut saya hanya doa keliling ya, misbah keluarga itu saya benahi. Kemudian kami juga membuat persekutuan doa. Dan tadinya cuman kami berkeluarga sih, saya, istri dan anak. Kebetulan di rumah ya ada alat yang bisa kita pakai untuk memuji Tuhan. Di situ mulai terbangun. Ya memang awalnya dari saya, kemudian istri sudah mulai ini mengikuti. Walaupun awal-awal istri juga karena terproses secara daging ya, memang agak berat. Sekarang udah mulai ini bangkit. Kemudian nggak berapa lama ada anggota yang Pak Yudi, saya tergerak Pak Yudi, doa yuk, karena Tuhan cuman rindu dengan kasih mula-mula yang awalnya. Ini pernah saya sampaikan, saya pernah bertanya waktu itu, mungkin kejadiannya saya belum di Jawa mungkin. Jadi saya diperlihatkan apakah betul plaza itu pernah terbakar, karena tahun nampak begitu saya klarifikasi, oh iya pernah tahun sekian, oh iya ya sudah. Kemudian saya berjalan lagi, Tuhan kasih hikmat, mana kasih mula-mulaku. Udah lama saya disuruh menyampaikan, mohon ampun. Jadi saya nggak punya kekuatan untuk menyampaikan, mengingat saudara semua sudah tahu bagaimana pelanggaran saya, baik secara hubungan dengan sesama manusia maupun hubungan saya dengan Tuhan. Kalau hubungan dengan manusia sih mungkin bisa saya datangi satu demi satu, tetapi untuk hubungan dengan Tuhan, Dia yang pernah saya istilahnya duakan, itu saya merasakan teguran itu membuat saya terperangah. Saya bangkit dan saya rindu sekali untuk ke depan saudara-saudara semua terus meningkat, kekuatan roh itu supaya terus meningkat, terus bangkit. Jangan berpikir tentang pertolongan ekonomi dulu, tetapi berpikir bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan dulu. Setelah kita menyenangkan hati Tuhan, tanpa kita minta, Tuhan, aku luridku koyok ngene ya opo, duit gak duit, ndak usah seperti itu. Tuhan iringi, nanti kekuatan roh itu akan membawa kita dan mengalirkan berkat-berkat surgawi, baik berkat rohani, berkat jasmani, itu teralirkan dengan sendirinya. Sekalipun saat ini saya secara ekonomi dibawa kepada lembah yang sekiranya itu menurut kekuatan saya itu di luar kemampuan saya, tetapi firman Tuhan dalam Yeskiel, waktu Yeskiel dibawa ke lembah dan ditunjukkan kepada tulang-tulang, itu pun saya tidak mengerti. Setelah saya terus baca, ternyata Tuhan mengutus Yeskiel untuk bernubuat atas
keadaan atas tulang-tulang kering. Tulang-tulang kering itu sudah dibidik oleh Tuhan untuk mau dijadikan alat-alatnya. Itu yang roh itu tuntun saya. Tulang-tulang kering ini ibarat dengan kondisi saya. Tulang-tulang kering ini ibarat dengan keadaan saya saat ini. Jadi Tuhan mengutus untuk bernubuat terhadap tulang-tulang kering, dan tulang-tulang kering itu setelah jadi menjadi tubuh yang sempurna, sudah ada daging, urat, kemudian ada kulit. Kalau hanya daging aja otomatis orang melihat seperti, kalau anak saya bilang, zombie. Tetapi Tuhan balut kembali dengan kulit, supaya apa? Segala hal yang buruk atas kehidupan kita itu dibungkus oleh Tuhan, dirapikan. Itu roh itu menuntun saya. Kemudian yang terakhir setelah menjadi manusia, Tuhan katakan, berhembuslah nafas hidup. Wah, nafas hidup identik dengan Roh Kudus. Kalau manusia tanpa Roh Kudus, dia gak akan mampu apa-apa. Jadi saya merasakan kekuatan itu. Saya menghampiri, dan puji Tuhan, saya bisa klop, saya bisa merasakan kemenangan demi kemenangan. Secara roh saya banyak, saya tidak akan, mohon maaf kalau untuk menyaksikan yang pertarungan roh itu nanti jadi beda. Setiap pemikiran orang akan beda. Tetapi saya merasakan bahwa Roh Kudus membackup saya, Roh Kudus menuntun saya, Roh Kudus membuat saya menang, dan saya bisa satu demi satu orang-orang yang menurut saya pernah melakukan ini terhadap saya bisa loss, saya bisa happy, dan saya nggak merasakan lagi beban yang membuat roh saya semakin ciut, semakin mengecil. Tetapi saya membuat roh saya ini membara. Karena apa? Saya mau dipakai Tuhan untuk jadi tentara-tentaranya. Saya mau dipakai Tuhan. Saya rindu untuk menjadi alat-alatnya Tuhan. Dan ini saya saksikan untuk saudara-saudara, supaya roh yang membara dalam diri saya itu juga mengalir, ada kekuatan. Itu nanti akan muncul apa yang dirindukan Tuhan, apa yang dirindukan roh itu, kasih mula-mula. Kalau nggak salah ini baru saya dengar benar atau tidak, mungkin saudara-saudara yang bisa menjawab sendiri dari hatinya. Kalau dulu mungkin setiap imam-imam atau leader atau orang yang mendapat tugas di depan itu sepertinya ada pergumulan khusus. Sepertinya ini instan, ini baru saya. Ini yang dirindukan Tuhan. Banyak imam-imam yang sekarang muda-muda ini mau dipakai Tuhan. Jadi saya nggak ngerti benar atau tidak kejadian itu di waktu yang lama itu terjadi atau tidak, saya nggak ngerti. Cuman ini saya sampaikan, kalau memang benar saudara bisa menganggukkan, bisa menyatakan dalam hati, dalam batin Anda, ya pernah dulu saya mau memulai. Nah, itu roh yang inginkan hal-hal seperti itu.
saya bersyukur sekali saya ditempatkan di sini, walaupun memang bukan jaminan mengikut Tuhan itu tidak mengalami proses, tetapi mengikut Tuhan sekalipun mengalami proses itu mendapat backup, mendapat perlindungan, mendapat pertolongan dari Tuhan. Itu yang saya rasakan. Kalau mengingat kehidupan saya, saudara tahu yang waktu lalu dan kemudian sekarang, tetapi saya memiliki kekuatan roh, ada backup penuh dari Tuhan. Nah, ini yang diinginkan Tuhan, karena mungkin tidak berapa lama tempat ini juga boleh dijadikan saksi-saksinya Tuhan bahwa ada kejadian yang terjadi seperti di kolam Bethesda, kolam Siloam, itu akan terjadi di sini. Diawali dari hambanya, kemudian nanti itu akan mengalir terus, itu akan terjadi dan terjadi. Untuk itu kesaksian saya hanya pendek aja. Saya menyampaikan ini karena ada kekuatan, ada dorongan roh yang begitu kuat untuk menyampaikan, dan saya bersyukur sekali bahwa pagi ini saya boleh datang dan menyampaikan ini. Jadi saya akhiri kesaksian saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Pujian yang begitu indah yang dibawa oleh anak-anak sekolah minggu. Baiknya Tuhan itu
persiapkan hati kita untuk ditaburi firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya menjawab segala permasalahan dalam kehidupan kita. Kekuatan firman yang disampaikan oleh hambanya mampu membawa kehidupan kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita angkat satu pujian dalam Kristus.
segala doa. Nama Yesus yang kami mendapatkan kekuatan keselamatan yang sejati. Terima kasih. Terima kasih. Yesus.
lembutkanlah hatiku, sudahlah lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu. Katakan kembali, Bapa, lembutkanlah hatiku. Lembutkanlah hatiku, untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, lembutkanlah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu. Tidak hidup, jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih. Akan menjadi sia-sia, Tuhan, ketika kami tidak mengerti kehendaknya Tuhan. Akan menjadi sia-sia ketika kami tidak paham apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Bagaimana ketika Tuhan membentuk kami untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan. Tuhan mempersiapkan kami sedemikian rupa. Tuhan membentuk kami sedemikian rupa. Tuhan memproses kami sedemikian rupa. Sehingga hidup kami semakin indah di hadapan Tuhan. Hidup kami semakin berharga di hadapan Tuhan. Menjadi alat-alatnya Tuhan, menjadi saksi-saksinya Kristus, sehingga kami menjadi pelaksana dari kehendaknya Tuhan. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan, menyatakan kekuatan Allah, menyatakan kuasa Allah, menyatakan mujizat Allah di bumi. Mendengar firman Tuhan, kami bukan hanya menjadi pribadi-pribadi yang hanya membaca firman-Mu, tetapi kami mendapat kesempatan menjadi pelaksana dari kehendak Tuhan, menjadi pelaksana dari ketetapannya Tuhan.
pikiran kami, membawa hati kami untuk terfokus pada karyanya Tuhan. Bahwa setiap saat terjadi di dalam hidup kami tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Setiap pergerakan yang terjadi atas tubuh kami, atas hidup kami, atas keluarga kami tidak lepas dari pertolongan Tuhan. Kami percaya Engkau membawa hidup kami, Engkau membawa umat-Mu. Setiap pribadi yang percaya, setiap pribadi yang menerima otoritas kuasa Tuhan untuk mengerjakan hidupnya, membangun hidupnya, membangun keluarganya, membangun pekerjaannya, membangun masa depannya, dipercaya lawatan Tuhan terjadi setiap saat atas hidup. Kuasa Tuhan mengerjakan hidup umatmu setiap saat. Tuhan mengampuni segala cacat celah kami. Sebagai manusia yang tidak berdaya, Tuhan menyucikan kami dari segala kebodohan, dari segala kekerasan hati. Kuasa pengorbanan Tuhan menjadikan kami pribadi-pribadi yang memiliki kelembutan hati, kerendahan hati, untuk bisa menerima
bisa memahami, menjalani kehidupan dengan firman-Mu, sehingga kami menjadi saksi-saksinya Tuhan di bumi, menjadi pelaksana dari kehendaknya Tuhan, sebagai imam-imam yang berkerajaan, yang penuh kemuliaan, memperlengkapi dengan kuasa yang limpah di tempat mati. Layakkan kami memahami, menerima, bahkan kuatkan menjadi pelaksana dari kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin.